Konsep turun tekanan uap larutan. Tekanan uap solvent lebih tinggi daripada tekanan uap solution. Yang mana nih sekarang? Ya. Hal itu terjadi karena partikel solut menghambat partikel solvent untuk keluar. Ya, next. Ketika suhu dinaikkan, maka tekanan uap akan naik. Ya, next. Sebaliknya, ketika suhu diturunkan, maka tekanan uap akan diturunkan. Yang menguap adalah molekul solvent. Oke, jadi hukum laut yang mengatakan bahwa tekanan uap berbanding lurus dengan molaritas dan reaksi mol si solvent. Sip. Konsep diagram fase air pada garis uap. Pada fase garis uap, proses perubahan dari liquid menuju gas itu ditandai dengan proses penyerapan kalor atau menarik kalor. Sehingga energi kinetiknya meningkat serta partikel-partikel menjadi mengembang atau membusuk, merupakan perubahan wujud dari cair ke gas pada titik didih 100 derajat pada 1 atm. Diagram fase air pada proses mencair, silakan. Dari solid ke liquid. Contoh fase mencair itu pada saat es diletakkan di suhu ruang akan mencair. Pada tekanan 1 atm mencair pada suhu tambah 25 derajat. Proses mencair akan lebih cepat bila tekanan dinaikkan dan suhu juga dinaikkan. Reaksi endotherm yang merupakan dari kalor yang menerima ke sistem dari lingkungan. Reaksi endotherm menyebabkan energi kinetik pada molekul-molekul di air menjadi lebih renggang karena energi kinetiknya menjadi lebih besar. Oke. Turun titik beku larutan. Jelaskan konsep dalam kata kunci. Solution dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Titik beku solution lebih rendah daripada titik didih solvent. Penambahan solut menjadi titik beku menjadi lebih rendah. Jadi konsentrasi solut, maka titik beku akan turun. Penurunan titik beku solution merupakan reaksi eksotherm. Reaksi eksotherm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Oke. Ya, konsep naik titik didih larutan dalam rangkaian kata kunci, silakan. Naik titik didih merupakan kenaikan suhu dari perubahan wujud zat cair ke gas. Titik didih dipengaruhi oleh tekanan dan juga suhu. Larutan lebih lambat didih daripada zat larut. Ini merupakan proses menyerap kalor atau bisa disebut juga dengan endotherm. Partikel zat terlarut dapat menghambat proses mendidih. Partikel dari zat terlarut itu menghambat energi kinetik sehingga larutan lebih lama mendidih daripada terlarut. Apa perbedaan mendidih dan menguap menurut diagram fase air? Jelaskan konsep dalam rangkaian kata kunci. Penguapan adalah fase perubahan wujud zat cair ke gas pada suhu di bawah titik didih. Mendidih adalah proses penguapan yang mengubah zat cair menjadi zat gas pada suatu titik didihnya. Proses penguapan terjadi lebih dahulu daripada proses mendidih. Jika tekanan diturunkan dan suhu dinaikkan, maka proses pendidikan akan menjadi lebih cepat. Menguap itu bisa terjadi pada suhu berapapun selama energi kinetiknya itu cukup untuk mengatasi gaya tarik-menarik antar molekul. Itu jadi dapat juga disebut sebagai proses endotherm karena menyerap kalor dari lingkungan ke sistem.